Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firsta Hilwa dari kelas PSIKB 2019 NIM 088. Hari ini saya akan melakukan praktikum mengenai pengkajian yang terdiri dari anamnesa dan pemeriksaan fisik head to toe. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Waras yang telah menyempatkan waktunya untuk menilai saya dalam praktikum hari ini. Sebelum memulai tindakan, yang pertama saya akan menyiapkan alat-alat terlebih dahulu. Di sini alat-alat untuk pemeriksaan fisik terdiri dari stetoskop, kemudian ada sphygmomanometer, kemudian ada cairan antiseptik untuk cuci tangan, ada tisu, ada alcohol swab, ada termometer, kemudian ada reflex hammer, dan ada pen light. Di sini saya menggantinya dengan flash HP. Kemudian setelah itu ada lembar untuk anamnesa. Kemudian di sini ada timbangan yang saya modifikasi dengan menggunakan kardus seperti ini. Kemudian di sini ada alat untuk mengukur tinggi badan. Setelah menyiapkan alat-alat, selanjutnya saya akan menjelaskan pada pasien tindakan yang akan dilakukan. Baik Adek, selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan Adek, saya Nurse Firsta Hilwa yang hari ini berdinas pagi dari jam 7 pagi sampai dengan jam 2 siang. Hari ini saya ingin menginformasikan kepada Adek dan Ibu Adek mengenai hasil pemeriksaan laboratorium. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, Adek dinilai mengalami penyakit diare akut, yang dimana kondisi tersebut Adek diharuskan untuk dilakukan rawat inap dan diharuskan untuk melakukan tirah baring selama beberapa hari ke depan sampai keadaan Adek membaik. Nah, selanjutnya setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan fisik mulai dari bagian kepala sampai ujung kaki Adek. Saya akan memeriksa suhu tubuh Adek, tekanan darah Adek, nadi Adek, pernapasan Adek, kemudian berat badan dan juga tinggi badan Adek. Untuk waktunya kira-kira 15 menit. Adek, apakah Adek bersedia? Sedia. Baik, jika Adek bersedia, saya mohon izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya. Ya. Di sini, cuci tangan menggunakan cairan antiseptik. Menggosok kedua telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, gerakan mengunci, ibu jari, lalu ujung-ujung jari. Setelah itu, selanjutnya kita mulai lakukan anamnesa dengan pasien. Baik Adek, boleh saya tahu nama lengkapnya siapa? Putri Nabila. Oke. Kemudian usianya berapa Adek? 12 tahun. Oke. Alamatnya di mana Dek? Di Sawangan, Depok. RT, RW? RT 1 RW 2. Oke. Kelurahan? Ngasinan, Kecamatan? Sawangan. Kota Depok ya? Iya. Oke. Sekarang yang dirasa apa Dek? Keluhannya apa yang dirasakan? Sakit perut, muntah dan mual. Oke. Itu sejak kapan Dek gejalanya? Sejak 3 hari yang lalu. Oke. Kemudian sebelumnya apakah Ade mengonsumsi makan makanan pedas, asam, atau minuman bersoda? Tidak. Iya. Iya atau tidak? Iya. Minum minuman bersoda ya? Iya. Oke. Kemudian merasa lemas tidak Dek? Merasa. Oke. Sebelumnya Ade pernah dirawat di rumah sakit? Pernah. Kapan Dek? Kalau boleh tahu dengan penyakit apa? Penyakit tipes. Itu kapan Dek? 2 tahun yang lalu. Oke. Di keluarga Ade apakah ada yang menderita penyakit diare seperti Ade sekarang ini? Tidak. Tidak ada ya. Kemudian
Ade makan biasanya sebelum diare berapa kali sehari, Dek? 3 hari. 3 kali. 3 kali. Oke. Kemudian saat semenjak Ade mengalami diare berapa kali sehari, Dek? 1 porsi itu juga tidak habis dong. Oke. Jadi saat sebelum diare Ade makan 3 kali sehari, porsinya 1 porsi full habis. Kemudian semenjak Ade sakit, Ade hanya makan 1 kali dalam sehari dan setengah porsi. Betul? Oke. Kemudian untuk minum, Ade sebelum diare minum apa, Dek? Kemudian berapa gelas per hari? 8 gelas 8 gelas. Minumnya air putih atau susu? air putih sama susu. Oke. Kemudian semenjak diare, Ade minum apa nih akhir-akhir ini? Minuman bersoda atau yang lain-lain, yang asam? Air putih sama susu juga. Oke. Minumnya berapa gelas per hari, Dek, semenjak diare? 4 gelas. Oke, hanya 4 gelas ya semenjak diare. Kemudian untuk BAB atau buang air besarnya, Ade sebelum diare berapa kali sehari, Dek? 2 kali. 2 kali. Kemudian padat ya fesesnya. Ya, Kemudian semenjak diare Ade BAB berapa kali, Dek, sehari? 5 kali. 5 kali. Kemudian bentuknya cair atau padat? Cair. Cair. Oke, mencret ya. Ya, Kemudian untuk mandi Ade berapa kali sehari, Dek, biasanya sebelum diare? 2 kali. 2 kali. Kemudian semenjak diare Ade mandi berapa kali? 2 kali. 2 kali. Oke, tetap mandi ya berarti. Ya, Kemudian untuk sikat giginya Ade berapa kali, Dek, sebelum diare? 2 kali. Semenjak diare? 2 kali. 2 kali. Oke, bagus ya. Tetap dipertahankan. Kemudian untuk waktu tidur Ade biasanya sebelum diare ini tidurnya jam berapa, Dek? Jam 9. Oke, semenjak Ade sakit diare berapa kali? Tidak tentu. Oh, tidak tentu ya jam berapanya? Ya, suka bangun di malam hari. Oh, oke, Ade, baik. Berarti untuk waktu tidurnya selama Ade sakit diare ini tidak menentu ya jam berapa Ade mulai tidur, kemudian Ade sering terbangun di malam hari, dan kualitas tidurnya juga berarti Ade tidak normal ya karena sering terbangun di malam hari. Oke. Selanjutnya saya akan mencatat tingkat kesadaran pasien. Di sini kompos mentis karena pasien bisa menjawab pertanyaan perawat dengan baik. Kemudian di sini penampilan umum pasiennya, klien tampak lemah. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, kemudian berat badan pasien dan tinggi badan pasien. Baik, Ade. Selanjutnya saya akan memeriksa suhu tubuh Ade dan saya akan meletakkan termometer di ketiak Ade. Namun sebelumnya saya mohon izin untuk membersihkan ketiak Ade terlebih dahulu ya. Ya, Oke. Bersihkan ketiak pasien dengan menggunakan tisu. Maaf ya, Dek. Kemudian setelah itu kita ambil termometer. Kita pastikan termometer berada di bawah 36 derajat Celcius. Di sini sudah di bawah 36. Kemudian kita bersihkan dengan menggunakan alcohol swab. Kemudian kita letakkan di ketiak pasien. Oke, maaf ya. ya. Posisinya sudah pas, Dek. Oke, tangannya seperti ini ya. Selanjutnya saya akan mengukur tekanan darah pasien.
lengan bajunya bisa digulung ya, Dek. Mohon maaf. Tangannya bisa dimasukkan ke sini, Dek. Letakkan stetoskop di arteri brachialis. Kemudian kunci bola manometer dan pompa bola manometer. Oke, setelah itu kita rapikan kembali alat tensinya. Kemudian setelah itu kita hitung nadi dan pernafasan pasien. Maaf ya, Dek. Kita palpasi arteri radialis. Hitung selama 1 menit penuh. Oke, setelah itu setelah selesai menghitung nadi dan pernafasan pasien, selanjutnya kita ambil termometer yang berada di ketiak pasien. Ade, mohon maaf, termometernya bisa saya ambil? Oke, maaf ya. Kemudian di sini kita lihat suhu tubuh pasien yaitu 36,7 derajat Celcius. Selanjutnya kita bersihkan kembali menggunakan alkohol swab. Kemudian kita simpan kembali di tempatnya. Setelah itu kita timbang berat badan pasien dan ukur tinggi badan pasien. Adek, selanjutnya saya akan menimbang berat badan Ade dan mengukur tinggi badan Ade. Jika Ade berdiri, apakah Ade merasa pusing? Tidak. Baik, berarti bisa ya? Bisa. Oke. Silahkan Ade nimbang di sebelah sini ya. Ya. Pandangannya lurus ke depan, Dek. Oke. Oke. Sudah, selanjutnya kita ukur tinggi badan ya. Boleh turun, Dek. Oke. Selanjutnya ukur tinggi badan pasien. Kakinya mentok ke tembok ya, Dek. Oke, berdiri tegak, pandangannya ke depan ya. Oke. Boleh tiduran lagi, Dek. Nah, yang selanjutnya saya akan memulai pemeriksaan fisik dari bagian kulit kepala, rambut sampai ujung kaki pasien. Pertama-tama kita kaji terlebih dahulu rambut dan kulit kepala pasien. Selanjutnya saya akan menilai keadaan rambut dan kulit kepala Ade. Untuk posisinya, jika duduk Ade merasa pusing atau tidak? Tidak. Baik, berarti bisa duduk ya? Bisa. Oke, sekarang duduk ya, Dek. Nah, di sini kita periksa, kita lihat terlebih dahulu apakah kulit kepala dan rambut pasien tampak kotor atau tidak. Kemudian setelah itu kita raba atau palpasi apakah di kulit kepala pasien atau di bagian kepala pasien terdapat benjolan atau tidak. Kemudian sambil ditanya ada nyeri atau tidak. Ade, apakah kalau saya pegang gini nyeri tidak? Tidak. Oke. Kemudian kita pegang juga rambut pasien apakah ada kerontokan atau tidak. Seperti ini.
Kemudian setelah itu selesai, kita periksa bagian telinga pasien. Di sini pertama kita lihat terlebih dahulu bentuk kedua telinga pasien simetris atau tidak. Maaf ya, Dek. Kita lihat yang di sebelah sananya juga. Kemudian setelah kita lihat, selanjutnya kita periksa menggunakan pen light. Di sini saya menggunakan flash HP untuk memeriksa bagian dalam telinga pasien, apakah terdapat cairan ataupun luka yang terdapat di dalam lubang telinga pasien. Tarik telinga pasien ke atas seperti ini, kemudian arahkan cahaya ke dalam lubang telinga. Maaf ya, Dek. Oke. Kemudian setelah itu persilahkan pasien berbaring kembali. Adek, posisinya bisa terlentang lagi ya, Dek, tiduran lagi. Nah, setelah itu kita kaji bagian wajah pasien, bentuk wajahnya simetris atau tidak. Kemudian setelah itu kita kaji bentuk alisnya, yaitu penyebaran rambut yang berada di alis merata atau tidak. Kemudian kita kaji bagian mata pasien, apakah skleranya ikterik atau tidak. Kemudian kita lihat kelopak matanya ptosis atau tidak. Kemudian kita lihat konjungtiva pasien anemis atau tidak. Maaf ya, Dek. Matanya bisa lihat ke atas. Oke. Satu lagi. Oke. Selanjutnya kita lihat pupil mata pasien dengan cara reflekkan dengan cahaya. Adek, saat saya beri cahaya seperti ini, merasa silau tidak? Merasa. Oke. Setelah itu kita kaji hidung pasien, apakah terdapat kaping hidung atau tidak. Kemudian kita center dengan menggunakan pen light atau menggunakan flash bagian dalam lubang hidungnya, apakah terdapat luka atau tidak. Maaf ya, Dek. Oke. Setelah itu kita kaji juga bagian mulut pasien, apakah mukosa bibirnya kering atau lembab. Kemudian warna bibirnya pucat atau segar pink kemerahan. Kemudian setelah itu kita anjurkan pasien untuk membuka mulut dan menjulurkan lidah. Adek, mulutnya bisa dibuka, lidahnya bisa dijulurkan, Dek, keluar. Oke, di sini kita nilai keadaan lidah pasien. Yang normalnya keadaan lidah pasien itu pink dan ada bintik-bintik putih sedikit. Namun jika terdapat warna putih yang banyak, itu menandakan bahwa lidah tersebut kotor. Kemudian setelah itu saya akan memeriksa amandel pasien. Adek, mulutnya bisa dibuka yang lebar, lidahnya dikeluarkan, lalu bilang A ya. 1, 2, 3. A. Oke, lagi 1, 2, 3. A. Oke. Setelah bagian mulut selesai, selanjutnya kita kaji bagian leher pasien. Di sini kita lihat terlebih dahulu bentuknya simetris atau tidak. Kemudian kita lihat apakah di bagian kelenjar tiroid terdapat pembengkakan atau tidak. Kemudian setelah itu kita pegang refleks, kita kaji refleks menelan pasien. Adek, hitungan 1, 2, 3, telan ludahnya ya. 1, 2, 3. Oke. Setelah itu kita kaji ke bagian dada dan perut pasien. Di sini pertama kita dengarkan bunyi jantung dan bunyi paru pasien dengan menggunakan stetoskop. Oke. Kita dengarkan bunyi jantung 1 dan 2-nya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita dengarkan bunyi paru pasien.
setelah kita dengarkan bunyi jantung dan paru pasien, selanjutnya kita perkusi bagian paru-paru pasien. Maaf ya, Dek. Oke, selanjutnya lakukan hal yang sama pada sisi sebelahnya. Kemudian setelah kita lakukan perkusi bagian jantung, mohon maaf ya tadi saya melakukan perkusi jantung, selanjutnya saya lakukan palpasi pada bagian paru dengan cara posisikan pasien dalam keadaan duduk. Dek, untuk posisinya bisa duduk, Dek? Bisa ya. Kita palpasi bagian belakang pasien, kita pegang punggung pasien. Posisinya kita pegang seperti ini punggungnya, lalu anjurkan pasien untuk bilang 77. 77. Bilang ya, Dek. 77. Oke, lagi. 77. Oke. Selanjutnya bisa tiduran lagi ya, Dek. Nah, selanjutnya kita inspeksi juga bagian perutnya apakah ada benjolan atau tidak. Kemudian kita lakukan palpasi, lalu kita lakukan palpasi ringan di perut pasien. Kalau saya pegang seperti ini sakit tidak, Dek? Tidak. Ini sakit? Tidak. Kemudian bagian abdomen ini sakit? Ini? Oke, selanjutnya lakukan perkusi pada bagian perut pasien. Oke. Setelah kita mengkaji bagian dada, toraks, dan perut pasien dan juga abdomen, selanjutnya kita kaji, kita periksa bagian ekstremitas atas pasien. Di sini kita kaji terlebih dahulu romnya. Anjurkan pasien untuk menggerakkan tangannya. Adek, tangannya bisa digerakkan ke atas, Dek. Turunkan kembali. Ke atas lagi. Turunkan lagi. Oke, gerakan ke kanan. Ke kiri. Oke. Selanjutnya tangannya ditekuk seperti ini ya, Dek. Nanti saya akan mendorong tangan Adek seperti ini. Adek tahan sekuat-kuatnya ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya lakukan hal yang sama juga pada tangan yang sebelahnya. Kemudian setelah itu kita kaji ekstremitas bawahnya, yaitu bagian kaki. Kita kaji juga apakah ada fraktur atau tidak. Kemudian kita kaji ROM atau range of motion atau rentang gerak pasien ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke samping. Adek, kakinya bisa diangkat ke atas. Oke, turunkan lagi. Oke, geser ke kanan, bisa. Ke kiri. Oke. Selanjutnya saya akan memeriksa gerak refleks pasien. Yang pertama di sini saya akan memeriksa refleks bicep dan tricep pasien dengan menggunakan refleks hammer. Maaf ya, Dek. Lemaskan ya, Dek, tangannya, jangan kaku. Oke. Selanjutnya periksa refleks tricep. Oke. Selanjutnya saya akan memeriksa gerak refleks patella pada kaki, pada bagian lutut. Dek, posisinya bisa duduk, Dek? Bisa. Oke, duduk ya. Kemudian kakinya silahkan dikebawahkan, menggantung. Oke. Relax ya, Dek. Lemaskan posisinya. Lemas ya, jangan kaku. Oke. Bisa tiduran lagi, Dek? Nah, setelah kita memeriksa
bagian dari ujung kepala sampai ujung kaki pasien. Selanjutnya kita atur kembali posisi pasien senyaman mungkin, kemudian kita bereskan alat-alat, kemudian setelah itu kita cuci tangan kembali menggunakan cairan antiseptik. Setelah itu kita lakukan kita tanya respon pasien terlebih dahulu, kita jelaskan hasil pengkajian tadi, kemudian pertama kita tanya terlebih dahulu respon pasien. Baik Ade, saya sudah selesai memeriksa bagian dari ujung kepala sampai ujung kaki Ade, kemudian suhu tubuh Ade, tekanan darah Ade, nadi Ade, dan pernapasan Ade, juga berat badan dan juga tinggi badan, semuanya sudah saya periksa. Alhamdulillah hasilnya dalam keadaan normal ya Dek. Oke, kalau begitu sebelum saya tinggal apakah ada yang bisa saya bantu? Tidak. Baik, jika tidak ada dan bila nanti Ade membutuhkan bantuan saya, Ade bisa memencet bel yang ada di samping kanan Ade, atau Ade bisa meminta tolong pada anggota keluarga Ade atau ibu Ade untuk memanggilkan saya di ruang jaga. Paham ya Dek? Paham. Baik, saya mohon izin untuk pamit ya Dek. Ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.